Tes 1 2. Tes 1 tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan dari membaca kitab Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wa kibiri ila taslim ka'annaka taraha. Masih kepada yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat, baik salat 5 waktu ataupun salat-salat sunnah yang lainnya. Kemarin terakhir salat apa, Pak? Sampai masih ingat? Salat duhur. Iya, Pak? Nah, salat duhur. Sekarang kita masuk kepada salatul asri, salat asar. Qala al-musannif rahimahullahu taala, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi fil ulayaini. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di 2 rakaat pertama bi Fatihatil Kitab. Dengan apa? Fatihatil Kitab apa? Al-Fatihah wa surataini, dan 2 surat. Ini setiap 1 rakaat 1 Al-Fatihah 1 surah. Rakaat kedua baca Al-Fatihah kemudian baca 1 surat. Wa yutawwilu fil ula. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di salat asar memanjangkan rakaat yang pertama, mala yutawwilu fis tsaniyah, tidak sebagaimana panjang di rakaat yang kedua. Wa kanu yadunnuna, dan mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengira annahu yuridu bidzalika, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan yang demikian, dipanjangkan di pertama tidak sebagaimana kedua, ayyudrikan nasur raq'ata, agar manusia mendapati
rakaat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Wa kana yaqra'u fi kullin minhuma qadra khamsi asyrata ayat au qadra khamsa asyrata ayat. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di setiap satu rakaat qadra sekadar khamsa asyrata 15 ayat. Ini di rakaat keberapa, Pak? Di rakaat keberapa? Rakaat pertama. Qadranis sekadar atau seukuran setengah ma yaqra'u fi kulli minar rak'atainil ulayaini fi duhri. Berarti sholat asar itu separuh apa yang dibaca di sholat duhur. Berarti mana lebih panjang? Duhurnya. Duhurnya. Asarnya lebih pendek lagi. Ini kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yaj'alur rak'atainil akhirataini aqsar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan 2 rakaat terakhir di salat asar ini aqsar, lebih pendek minal ulayaini, daripada 2 rakaat yang pertama. Qadra nisfiha, setengahnya. Berarti berapa, Pak? Di rakaat pertama bacanya khamsa asyrata. Berapa? 15 ayat. Sekitar itu. Berarti setengahnya berapa? Ya, sekitar itulah. Sekitar itu. Wa kana yaqra'u fihima bi Fatihatil Kitab. Dan pernah juga Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di 2 rakaat terakhir dari salat asar bi Fatihatil Kitab. Apa? Al-Fatihah tok. Al-Fatihah tok, enggak nambah lagi surat. Dan ini biasanya yang banyak kita amalkan. Benar, Pak? Nah, dan memang imamnya juga kan kadang cuma sampai di situ. Kita mau baca enggak sempat, imam sudah ruku. Kadang kita Fatihah aja kadang ngejar. Makanya sebagian imam itu memperhatikan bacaannya. Jangan egois. Loh, aku udah selesai, terserah kamu. Lah, kamu lebih cepat memang karena kamu duluan kan. Oh, Allahu Akbar. Kamu sudah mulai baca tuh. Ini baru bergerak naik. Kamu sudah, kita baru iyyaka na'budu. Oh, sudah Allahu Akbar. Sudah dia. Harus memperhatikan bacaan makmum. Karena kita enggak sholat sendiri. Kita sholat berjamaah. Nah, memberikan waktu kepada makmum. Wa kana yusmi'uhumul ayata ahyanan. Dan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam memperdengarkan ayat yang dibaca. Di sholat apa ini? Asar. Tapi tidak sebagaimana bacaan di sholat yang jahar. Karena sholat sirriyah. Tapi terkadang sahabat itu mendengar sedikit dari bacaan yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun terkadang, bukan kebiasaan. Wa yaqra'u bisuwaril lati dzakarna fi sholatid duhur. Tapi pernah juga Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat-surat di sholat asar sebagaimana apa yang dibaca di sholat duhur. Cuma kebiasaannya, yang kebanyakannya itu membaca bacaan yang lebih pendek, setengah dari bacaan yang dibaca di sholat duhur. Nah, kemudian sholatul maghrib. Pak, perhatikan, Pak. Sholat subuh kemarin, ada nggak sholat sunnahnya disebutin? Ada, Pak, ya? Ada, ya. Ada 2 rakaat bacaan yang dibaca 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian setelahnya nggak ada. Ya. Kemudian duhur tidak disebutkan. Tidak disebutkan, Pak, ya? Nah, kemudian atau ada? Sholat duhur nggak ada disebutkan sholat sunnahnya. Karena memang tidak disebutkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala, bukan berarti tidak ada. Karena yang kita yakini, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada berapa, Pak, sholat sunnah rawatib? Ada berapa? 12 rakaat. Mulai dari 2 rakaat sebelum
Subuh. Berapa rakaat setelah subuh, Pak? Tidak ada. Sebelum sholat duhur 4 rakaat. Kemudian setelah duhur 2 rakaat. Ya, Pak. Kemudian sebelum asar nggak ada. Setelah asar nggak ada. Sebelum maghrib nggak ada. Setelah maghrib 2 rakaat. Sebelum isya, setelah isya 2 rakaat. 12 rakaat. 12 rakaat. Ini adalah sholat rawatib. Apa itu rawatib? Rutinitas. Hampir Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya kecuali safar. Kecuali sholat apa yang tidak ditinggalkan Nabi sampai pun safar? Apa? 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Pertanyaan Bapak, berarti nggak boleh orang sholat sunnah setelah adzan sebelum sholat maghrib? Iya Pak, kan nggak ada sholat rawatibnya. Berarti boleh apa enggak sholat sunnah sebelum maghrib? Boleh. Sholat rawatib? Bukan. Kita katakan boleh sholat sunnah sebelum maghrib, sebelum isya, sebelum asar, tapi bukan rawatib. Karena disebutkan dalam sebuah hadis yang lain, bainal adzanaini sholatun. Antara 2 adzan, maksudnya adzan dan iqamah. Itu ada sholatun, ada sholat. Cuma bukan rawatib. Berarti kalau bukan rawatib, tidak boleh selalu dikerjakan. Karena bukan rawatib. Nggak boleh dijadikan rutinitas sekali-kali. Saya ulang. Nggak ada rawatib di tempat-tempat yang kita sebutkan tadi, berarti seorang nggak boleh merutinkannya. Pertanyaan Bapak, berarti nggak boleh orang sebelum maghrib, nggak boleh seorang selalu sholat sunnah sebelum maghrib, benar nggak? Ya? Saya ulang, berarti nggak boleh seorang sholat sunnah sebelum maghrib, sebelum isya, terus menerus. Dalam artian harus sekali ditinggalkan. Benar Pak? Kalau yang dimaksud adalah sholat sunnah 2 rakaat sebelum adzan, iya, nggak boleh. Tapi sholatnya orang beda. Ini sholat lagi. Kemarin sholat juga. Iya. Kemarin sholat sunnah antara adzan dan iqamah. Ini sholat apa? Ini sholat sunnah tahiyatul masjid. Oh, ini sholat lagi. Iya, ini sholat sunnah wudhu. Boleh setiap itu, tapi niatnya beda. Tapi kalau yang tadi yang bukan rutinitas dia jadikan rutinitas, maka ini tidak sesuai. Yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW adalah yang rawatib itu, yang dijadikan rutinitas. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Salatul maghrib. Salat maghrib. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam salat maghribnya tersebut ahyanan terkadang bi qisaril mufassal, dengan qisaril mufassal, yaitu bacaan mulai dari Al-Bayyinah sampai An-Nas. Ini disebut dengan qisarul mufassal. Ini yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat maghrib. Hatta innahum kanu, di sini menyifati Pak, memberikan sifat sampai bagaimana singkatnya. Hatta innahum, sampai sesungguhnya di antara mereka, kanu idza shallu ma'ahu, tatkala mereka sudah selesai salat bersama Rasulullah. Salat apa Pak? Salat maghrib. Wa sallama bihim, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salam.
In sorofa ahaduhum. Kemudian salah seorang di antara mereka selesai keluar. Wa innahu layabsiru mawaqi'ana belihi. Salah seorang di antara kalian masih melihat mawaqi'a nabelihi. Mawaqi'a nabelihi itu penjelasannya adalah panah yang dihunus. Lepaskan dari busurnya. Soalnya kelihatan. Masih jauh nggak Pak? Ya namanya panah kan. Ya kalau dilempar gini ya dekat, tapi ini panah. Masih kelihatan di sana. Tempat jatuhnya panah ini, sasarannya masih kelihatan. Setelah sholat maghrib. Menunjukkan apa Pak? Ada dua faedah. Satu apa? Ini kan menunjukkan bahwasanya masih kelihatan terang. Sudah selesai sholat maghrib, masih ada cahaya. Masih buktinya kita masih melihat yang di sana. Masih ada terang. Menunjukkan apa? Sholatnya gimana Pak? Sholatnya agak cepat, yang pendek. Nah, yang pertama, sholatnya menunjukkan ringkas, pendek. Kan yang bacaannya kisorul mufassal. Yang kedua apa Pak? Sholatnya segera. Kan meskipun pendek, tapi kalau ditunda sampai agak lama, sempat enggak? Enggak. Kan begitu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ada dua faedah. Ringkas sholatnya dan segera dia sholatnya. Sholatnya disegerakan. Sholat maghribnya disegerakan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wa qara'a fis safari, dan tatkala safar. Sholat apa Pak? Sholat maghrib. Qara'a bittini waz-zaitun. Membaca surah At-Tin. Ayatnya 8. Firroq kedua. Berarti biasanya di awal agak panjang dikit. Wa kana ahyanan yaqra'u bitiwalil mufassal wa usatiha. Tapi terkadang pernah sholat maghrib Nabi SAW baca dengan tiwalil mufassal, mufassal yang panjang, bacaan yang panjang mulai dari Qaf sampai An-Naba. Qaf sampai An-Naba. Surat-surat yang di situ, surat-surat yang di antara itu. Nah, wa kana taratan, dan pernah juga membaca billadzi kafaru wa saddu an sabilillah. Surat 47 ayat 30 apa namanya? Jumlah ayatnya 38 ayat. Wa taratan bitur, pernah membaca surat At-Tur, surat Maghrib. Wa taratan bil mursalat, pernah membaca surat Al-Mursalat. Qara'a biha fi akhir salatin sallaha sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu membacanya di akhir salat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca. Wa kana ahyanan yaqra'u bitula tulayaini ay al-a'raf. Baca surat Al-A'raf, surat Maghrib Pak. Insyaallah 206 ayat. Firroq darikan 2 rakaat. Wa taratan bil anfal fi raq'ataini, dibagi 2 juga. 6. Al-qira'atu fi sunnatil maghrib. Bacaan di salat sunnah maghrib. Sebelum apa setelah? Setelahnya. Setelahnya. Amma sunnatul maghrib ba'diyah. Ya, ba'diyah setelah ba'dah. Kapan datangnya? Ba'da zuhur, setelah zuhur. Kalau sebelumnya namanya qabliyah. Sebelumnya namanya qabliyah. Fakana yaqra'u fiha qul ya ayyuhal kafirun. Bacaan salat sunnah maghribnya Bapak, biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam baca qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, kemudian qul huwallahu ahad pada rakaat yang kedua. Kemudian salatul isya. Salat isya kana yaqra'u fi rak'atainil ulayaini min wasatil mufassal. Adapun salat isya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di 2 rakaat pertama dengan wasatul mufassal. Mulai dari An-Naba sampai Al-Bayyinah, sekitar itu.
Kana taratan yaqra'u bisyamsi wa duhaha. Terkadang membaca asyams wa duhaha wa asbaha minaswar, dan yang semisal dari itu dari surat-surat yang lainnya. Taratan idza sama'un syaqqat. Terkadang membaca idza sama'un syaqqat wa kana yasjudu biha. Kemudian dia sujud pada surat ini. Apa namanya, Pak? Iya? Sujud sajadah. Sujud sajadah. Iya. Surat apa ini, Pak? Idza sama'un syaqqat. Nah. Wa qara'a marratan fis safar, pernah juga baca di sisi safarnya bitini wa zaitun, sama dengan salat asar tadi. Fi raq'atil ula, pada rakaat yang ani talatil qiraati fiha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang an italatil qiraah, dari memanjangkan bacaan fiha, di dalam salat isya di sini. Wadzalika hina, dan yang demikian itu terjadi kapan? Shalla Muadz ibnu Jabal, yang sudah kita sebutkan kemarin. Muadz bin Jabal li ashabihi al-isya'ah, mengimami sahabatnya dengan salat isya. Fatawwala alaihim, kemudian memanjangkan. Fansarafa rajulun minal ansari fa shalla, kemudian salah seorang dari kaum Ansar keluar dari jamaahnya, dari imamnya. Siapa namanya tadi? Muadz bin Jabal, keluar dia salat sendiri. Fa ukhbira Muadz anhu, maka Muadz dikabarkan, Muadz, ada jamaah keluar dari jamaah kita, salat sendiri di belakang dia. Maka apa kata Muadz? Innahu munafik. Oh, ini itu orang munafik. Itu orang munafik. Kita sudah sebutkan kemarin, falamma balagha dzalika ar-rajulu dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala orang ini mendengar sampai kepada telinganya, Muadz bilang kamu itu orang munafik. Kan dia datang sama Rasulullah. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbarahu maqala Muadz. Kemudian menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maqala Muadz, apa yang disampaikan Muadz, bahwasanya dia adalah orang munafik. Enggak terima ini sahabat. Enggak terima. Faqala lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada siapa? Muadz. Aturiduna an takuna fatanan ya Muadz. Muadz, kamu ingin menjadi fitnah. Kamu ingin membuat orang lari ya Muadz. Kamu ingin membuat orang lari. Idza amamtan nasa. Idza amamtan nasa, apabila engkau mengimami manusia wahai Muadz, faqra bisyamsi wa duhaha, baca syams wa duhaha. Yang pendek aja. Sabbihisma rabbikal a'la. Iqra bismi rabbikal wal laili idza al-laili idza yaghsha, dan yang demikian. Fa innahu, karena kenapa wahai Muadz? Sesungguhnya yusolli wara'akal kabir, karena yang sholat di belakangmu itu ada al-kabir, orang tua, Pak. Wad-dha'ifu, orang yang lemah. Wadhul haja, orang yang punya kebutuhan. Ada orang yang punya kebutuhan, pingin bentar lagi ini dan itu, ada rencananya. Kalau dipanjangkan akan membuat dia gelisah dan tidak khusyuk di dalam sholatnya. Nah, sholatul lail, kemudian salat malam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam rubbama jahara bil qiraati fiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah jahara, apa Pak? Mengeraskan bil qiraati fiha, bacaannya di dalam salat malamnya. Wa rubbama asarra, dan pernah juga dibaca sir. Iya. Yuqassirul qiraata fiha, terkadang memendekkan bacanya, tarotan. Wa yutiluha ahyanan, terkadang juga dipanjangkan bacaan salat malamnya. Wa yubaligu fi itolatiha ahyanan, bahkan pernah bukan hanya memanjangkan, sangat dipanjangkan, sangat dipanjangkan. Hatta qala Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, sampai Ibnu Mas'ud menceritakan bagaimana panjangnya salat Rasulullah. Shallaitu ma'an Nabi, aku pernah salat sama Rasulullah. Salat apa nih, Pak?
malam, lailatan, salat malam berdua. Berarti boleh salat malam berjamaah. Tapi tidak boleh ditetapkan khusus waktunya. Diumumkan di masjid sini. Insyaallah jam sekian kita akan sholat malam. Gak boleh. Kecuali di Ramadan. Yaitu sholat taraweh. Tapi selain daripada itu tidak boleh. Tapi kalau bertepatan, ada orang sholat malam, biar aku ikut aja. Kebetulan dia bagus bacanya, aku ikut sama dia. Boleh. Boleh. Tapi merencanakan, mengkhususkan waktunya nanti, maka ini tidak boleh. Seperti ini. Nabi SAW disebutkan bahwasanya Ibnu Mas'ud ini, dia lihat Rasulullah SAW bangun, udah dia langsung ikut. Enggak dari awal dia, enggak janjian, enggak. 6. Lailatan falam yazal qa'iman, maka Ibnu Mas'ud mengatakan Nabi panjang bacaannya. Hatta hamamtu bi amrisu, sampai aku ada keinginan jelek. Kila, maka ditanyakan, wa ma hamamta? Apa keinginanmu? Kamu pingin apa? Kamu bilang mau pingin berbuat jelek. Qala hamamtu an aqduda wa adri Nabi sallallahu. Aku pingin duduk tinggalkan Rasulullah. Panjang sekali sampai biasa. Ini Ibnu Mas'ud masih kecil, Pak. Ini masih kecil Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, kayak dia bilang sampai aku pingin rasanya duduk aja tinggalin Rasulullah. Wa qala Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman pernah juga menceritakan, "Shallaitu ma'an Nabi dzata lailatin." Aku pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu malam. Salat apa tadi, Pak? Salat malam. Faftataha bil Baqarah. Maka Nabi sallallahu setelah membaca Al-Fatihah, dia buka dengan fakultu, maka aku berkata dalam hatinya, baca Al-Baqarah, yarkau inda mi'ah. Paling nanti 100 ayat udah ruku sudah. 100 ayat ruku dia. Summa madha. Loh, kok lewat? Ini lewat sudah 100 ayat. Fakultu yusolli biha. Paling dia jadikan ini 1 rakaat. Firrok ataini. Afwan. Summa madha fakultu yusolli biha firrok ataini. Dia mau bagi 2 Al-Baqarah ini. Ini oleh sholat itu juga. Dia mau bagi 2. Buktinya dia lewat sudah 100 ayat. Famadho. Udah lewat pertengahannya masih lanjut. Fakultu yarka'u biha. Paling berarti dia jadikan ini Al-Baqarah 1 rakaat. Dia menjadikan Al-Baqarah 1 rakaat. Sumaftatahan nisa. Dilanjut An-Nisa. Ini sudah lama ini, Pak. Bayangkan 2 juz lebih. Disambung lagi dengan An-Nisa. Faqara'aha. Kemudian dia membacanya. Sumaftataha. Kemudian lewat An-Nisa. Sumaftataha. Dilanjut lagi dengan Al-Imran. Faqara'aha. Dan dibaca lagi. Yakra'u mutarassilan. Kemudian bacaannya adian. Enggak cepat. Enggak terlalu pelan juga. Sedang. Allahu Akbar. Ini berat sekali. Sebagai makmum. Mungkin kalau imam, dia menghayati bacaannya, dia senang dengan ininya, enggak terlalu. Yang pengaruh itu makmumnya, Pak. Yang pengaruh itu biasanya makmumnya. Idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati surat-surat ini dengan ayat di dalamnya ada tasbih, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertasbih. Wa idza marra bi su'alin sa'ala. Kalau ada melewati permintaan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam minta di ayat tersebut. Wa idza marra bi ta'awudin ta'awwadha. Kalau melewati bacaan ta'awud, di dalamnya ada ta'awud, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berta'awud. Sehingga Bapak, di antara sunnah tatkala seorang membaca Al-Qur'an, tatkala melewati tentang surga, maka meminta surga. Melewati tentang ayat-ayat tentang neraka, maka kita berlindung dari api neraka. Tsumma raka'a, kemudian setelah itu baru ruku. Al-Baqarah, Nisa, Ali Imran. 6. Wa qara lailatan wa huwa waja'un.
as-sab'at tiwal. Pernah juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam di malam hari membaca salat malamnya sab'at tiwal, 7 surat yang panjang. Wa huwa waj'un, padahal dia sekarang lagi sakit. Wa huwa waj'un, dia dalam keadaan sakit. Sab'at tiwal. Sab'at tiwal itu adalah 7 ayat yang panjang, mulai dari Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, At-Taubah. Ini dibaca di dalam salat malamnya. Insyaallah. Wa kana ahyanan yaqra'u fi kulli rak'atin, dan terkadang Nabi Shallallahu alaihi wasallam membaca di setiap rakaat, yakni rakaat salat malamnya bisurah, dengan satu surat, minha, di antara 7 surat yang panjang tersebut. Dia jadikan satu surat satu rakaat. Misalkan Al-Baqarah rakaat pertama, kemudian An-Nisa di rakaat yang kedua, dan seterusnya. Wa ma'ulima annahu qara'al Qur'ana kullahu fi lailatin qat, dan tidak diketahui bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah membaca satu Al-Qur'an fi lailatin, dalam satu malam. Tidak pernah ada riwayat, kata Syekh. Bal innahu lam yarda dzalika li Abdullah ibni Amr. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak ridha, enggak terima, yaitu Al-Quran dibaca dalam satu malam, sebagaimana beliau tidak ridho kepada Abdullah ibni Amr. Pak, tulisan Amr, ain mim ro ada wawunya, itu Amr. Tapi kalau ada wawunya di belakang, itu nggak dibaca waw tok tanda. Tapi kalau ain mim ro nggak ada wawunya, namanya Umar. Ya, itu Umar. Kalau ain mim ro ada wawunya di akhir, itu Amr. Tapi kalau nggak ada wawunya, namanya Umar. Nah, ini kaidah membaca kitab. Radhiyallahu anhu hina qala, Nabi SAW pernah menegur siapa? Abdullah ibn Amr tentang bacaannya. Kata Nabi SAW, Iqra'il Qur'ana fi kulli syahr. Baca Al-Quran itu di setiap bulan. yakni 1 bulan baru 1 kali tamat juz. Satu khatam. Qala, maka Abdullah bin Amr mengatakan, qultu inni ajidu quwatan. Rasulullah, aku bisa lebih itu. Aku punya kekuatan lebih daripada itu. Kurang dari sebulan bisa Rasulullah. Faqra fi 20 lailah. Kalau gitu 20 malam aja. 20 malam aja. Qala qultu inni ajidu quwatan. Aku lebih bisa daripada itu Rasulullah. Kurang daripada itu bisa Rasulullah. Qala faqra'hu fi 7. Kalau gitu baca di setiap 7 hari. Wala tazid ala dzalika. Jangan kurang daripada itu. Tsumma rakhasa, tapi di riwayat yang lain diberikan rukhsah, kemudahan. Rakhasa lahu ayyaqra'u fi 5. Boleh 5 hari. Tsumma rakhasa lahu ayyaqra'ahu fi 3. Kemudian diberikan lagi rukhsah, boleh membacanya di 3 hari. Wa nahahu ayyaqra'ahu fi aqalli min dzalik. Kemudian Nabi SAW melarang membaca Al-Quran kurang daripada itu. Wa 'allala dzalika fi qoulihi lahu. Kemudian Nabi SAW berikan ilal, memberikan sebab, alasan kenapa enggak boleh dibaca kurang daripada itu. Kata beliau, man qara'al Qur'ana, siapa yang membaca Al-Quran fi aqalli, di dalam lebih kurang min 3, kurang daripada 3 hari, lam yafqahu, dia enggak akan faham. Dia enggak akan faham apa yang dia baca. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain, la yafqahu man qara'al Qur'ana fi aqalli min 3. Tidak akan faham orang yang membaca Al-Quran kurang dari 3 hari. Berarti nggak boleh, Pak. Di mana Ustaz disebutkan banyak riwayat siapa? Al-Imam Syafi'i mengkhatamkan berapa kali, Pak? Iya. Di dalam 1 malam. Sehari. Nah, gimana ini?
Gimana Pak? Maka ya hukum asalnya demikian. Tapi kalau pada kondisi-kondisi di mana seperti di bulan Ramadan, di mana di situ adalah bulan qiraatul Quran, bulan baca Al-Quran, dan dia mampu untuk membaca sedemikian, maka dibolehkan oleh para ulama. Karena beda Pak. Orang yang sudah khatam, mutkin, itu baca Al-Quran beda. Kenapa? Dia bisa baca Al-Quran di setiap keadaannya. Tapi kalau orang fokus seperti ini, paling dia buru-buru nantinya. Karena dia nggak hafal, dia harus anukan waktu, kemudian baca lagi, dan dia mau ngejar, akhirnya buru-buru. Akhirnya dia nggak akan paham. Tapi beda kalau orang sudah punya hafalan sendiri, dinaik kendaraannya dia baca lagi, katanya seperti Imam Syafi'i misalkan, dia rebah-rebah baca lagi, karena dia udah hafal. Dia sudah hafal, sehingga memungkinkan dia untuk memahaminya. Tapi beda halnya dengan orang yang di sini ada larangan bahwasanya sehingga kita nanti mengejar target, tapi nggak paham apa yang dibaca. Nah, mengejar target sampai jangankan maknanya, bacaannya sudah nggak keruan, sudah buru-buru. Ini orang Arab nggak paham dia. Nah, ini yang dilarang. Jangankan maknanya, sampai bacaannya kadang sudah nggak beraturan, dan ini yang dilarang. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna likulli 'abidin syirrah. Sesungguhnya bagi setiap abid. Apa artinya abid, Pak? Ahli ibadah. Itu syirrah, punya apa? Setiap ahli ibadah itu punya syirrah, masa-masa semangat. Masa-masa semangat, syirrah. Walikulli syirratin fatrah. Tapi di setiap semangat itu ada masa-masa malas, fatrah. Kadang futur. Iya Pak. Dan timbul semangat, Masya Allah. Kayak nggak bisa dihalangi untuk ibadah. Kadang di sela-sela itu kadang ada futur, menurun. Ini biasa. Ini biasa. Fa imma ila sunnatin, maka bisa jadi fatrahnya, menurunnya itu di sunnah. Wa imma ila bid'atin, atau dia futurnya di atas bid'ah. Faman kanat fatratuhu ila sunnatin faqad ihtada. Siapa yang futurnya itu di atas sunnah, dia futur gara-gara sunnah. Karena sibuk ini, akhirnya dia futur. Itu biasa, di atas sunnah. Yang penting dia futur di atas sunnah. Yang muskilah kanat fatratuhu ila ghairi dzalik. Siapa yang fatrahnya, futurnya itu di atas lawan daripada sunnah tersebut, amalan-amalan yang tidak disyariatkan, ini yang faqad halak, dia sudah binasa. Dia binasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang futur di atas sunnah, dalam artian ini akhirnya kendor baca Al-Qur'annya, itu biasa. Dia beralih dengan yang lainnya, baca kitab-kitab. Futur ini dia beralih ke baca mendengarkan murotal dan yang lainnya, dia beralih ke situ. Di atas sunnah. Tapi yang dimasalahkan kalau dia futurnya di atas kebid'ahan, di atas perkara yang bertentangan dengan sunnah, maka ini sungguh binasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan, Pak? Bagaimana kalau membaca Al-Quran itu dikatakan tapi secara estafet atau tidak? Nanti Bapak baca 1 juz, nanti ini juz kedua, seperti itu Pak. Ada yang tahu? Iya Bapak yang untuk Bapak, karena nggak bisa bacaan kamu juga saya dapat ya, nggak, itu bacaan Bapak sendiri, Bapak sendiri. Tapi asalnya baca sendiri saja. Nah, apalagi baca Al-Quran secara berjamaah, ini sungguh sangat jauh dari sunnah. Karena apa? Nanti banyak yang salah-salah bacaannya. Kenapa? Ngejar rombongan. Oh, dilewatin. Oh, kan ngejar ini lagi ngejarin rombongan. Nah, apanya Pak?
Kita katakan nggak khatam dia, nggak khatam. Nggak khatam, wallahu ta'ala a'lam. Iya, dia bukukan Al-Quran satu juz, 30 orang dikumpul. Nah, kamu baca satu juz ke satu, juz satu, ini juz dua, gitu Pak ya? Ya? Wallahu ta'ala a'lam. Belum tahu sunnahnya. Ada yang lain Pak? Di dekat mana itu Ustaz, kalau sholat maghrib habis aja langsung koma, itu bagaimana? Habis adzan langsung koma. Sebenarnya kita berikan waktu untuk berdoa. Ada waktu untuk berdoa. Ya seukuran 2 rakaat lah. 2 rakaat. Karena ada juga orang mau sholat sunnah mungkin, silahkan. Tapi minimal waktu untuk berdoa. Kadang nggak sempat Pak, ada. Kita belum sempat berdoa, sudah dikomat. Karena bainal adana ini doa mustajabah. Di antara adzan dan iqamah itu ada doa yang mustajabah. Waktu-waktu yang diijabah doa seorang. Sering. Sholat asar tadi Ustaz, kan ada Rasulullah, beliau mempersingkat 2 rakaat terakhir menjadi lebih pendek, jadi 2 rakaat terakhir. Untuk yang sering diamalkan, beliau membaca pada kedua rakaat terakhir dengan surat Al-Fatihah. Dan katanya kan 2 rakaat yang terakhir berarti rakaat ketiga dan keempat biasanya ditambah dengan surat yang lain. Iya. Selain Al-Fatihah. Iya. Berarti rakaat pertama Al-Fatihah, Surat. Al-Fatihah. Surat. Rakaat yang ketiga dan keempat baca Al-Fatihah, kemudian membaca lagi beberapa ayat atau surat. Demikian. Itu pernah seperti itu. Nah, cuma yang banyak kita amalkan, kalau kita katakan apa itu ada sunnahnya, iya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengamalkannya, pernah mengamalkannya. Namun beliau sering mencukupkan dengan Al-Fatihah dengan 2 rakaat yang terakhir ini. Tapi seandainya ada yang mau baca, silahkan Pak. Silahkan. Nah, terakhir Pak. Bukan kunut, bukan. Oh, sami Allah liman hamid gitu Pak. Iya. Oh iya ya. Oh enak. Pak, sebagian masjid Allahu Akbar, kemudian sami Allahu liman hamidah. Ya kan ada seperti itu. Iya, saya juga pernah melihat Pak. Maka kalau pertanyaannya Bapak, apakah pengaruh dengan sholatnya makmum? Maka tidak. Maka tidak. Lakum idza asobathum, apabila kalian makmumlah kepada imam. Kalau imamnya benar, falahu walakum, maka pahalanya bagi kalian dan bagi imamnya juga. Wa in akhtoa, tapi kalau dia salah walakum wa alaihi, dia yang menanggung kesalahannya, tapi kita tetap mendapatkan pahalanya. Nah, itu sebagian mereka berdalil bahwasanya janganlah kalian meminta dengan punggung-punggung tangan kalian. Ini kan punggung. Cuma masalahnya Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang diajarkan Rasulullah. Yang dilarang minta punggung ya misalkan berdoa. Sudah ada iqamat, oh iya, waktu mustajabat berdoa. Oh, ya Allah. Ini yang dilarang. Ini yang dilarang. Ini orang kadang mudah mengkiaskan. Sedikit-dikit ini dikiaskan sama ini. Ada pun yang dicontohkan Rasulullah? Enggak. Kalau berdoa seperti ini. Tapi kalau sami Allah liman seperti ini tangannya. Mengangkat sebagaimana ketika dia takbir Ratul Ihram. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Tapi diajak bicara yang bagus. Yang kalau dia menyampaikan
Allah berdoa dengan tangan. Iya, itu kalau berdoa Pak. Tapi kalau sholat ini ada tata cara khusus. Dan Nabi seperti ini. Seandainya itu yang dimaksud oleh Nabi SAW, nggak mungkin beliau lakukan. Nggak mungkin beliau lakukan. Seandainya beliau salah, pasti Allah tegur dia. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.